Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 dari kelas praktikum RE4B1 akan mempresentasikan hasil dari mini project audit energi rumah tinggal 2 lantai yang berlokasi di Karangjati, Sinduadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Untuk kelompok dari untuk kelompok 4 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya, Rizkia Juniasita, lalu ada Angga Dwi Saputra, Raifandi Hanif, Akbar Dwi Nuryanto, dan juga Dia Ihsan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dia Ihsan. Sebelum masuk pada pembahasan inti dari mini project audit energi ini, kita harus mengetahui apa itu audit energi. Audit energi merupakan proses untuk menilai penggunaan energi dalam rumah tangga dan mencari cara untuk menghemat energi tersebut sehingga efisiensi penggunaan energinya meningkat. Dalam setiap rumah, pastinya akan menggunakan energi listrik baik untuk memenuhi berbagai kebutuhan maupun keperluan, seperti penerangan, pendinginan, untuk memasak, maupun hanya sebatas hiburan. Namun, tidak semua pengguna energi kan selalu menggunakan energi dengan efisien. Seringkali energi digunakan dengan cara yang boros atau kurang efisien, sehingga biaya listrik akan menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya. Nah, oleh karena itu, audit energi ini penting karena audit ber- audit energi bertujuan untuk memeriksa seberapa efisien energi digunakan di rumah serta mencari cara agar penggunaan energi menjadi lebih hemat dan efisien. Kita dapat menemukan titik-titik pemborosan energi dengan cara menganalisis dan mengidentifikasi pola konsumsi listrik oleh pengguna energi yang ada di rumah. Setelah pola konsumsi listrik ini diidentifikasi, kita dapat memberikan solusi yang bertujuan untuk mengurangi biaya listrik serta mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Dengan audit energi yang baik, harapannya kita dapat mendapatkan rekomendasi yang dapat membantu untuk menghemat energi dan uang tanpa mengorbankan kenyamanan penghuni rumah. Tujuan audit energi yaitu menilai konsumsi energi rumah tangga, mengidentifikasi potensi penghematan energi, yang ketiga, memberikan rekomendasi efisiensi energi, dan yang terakhir, mengurangi biaya listrik dan dampak lingkungan. Metode audit energi yang kami gunakan pada mini project kali ini yaitu menganalisis konsumsi dari peralatan. Yang kedua, dengan mencatat tren pemakaian energi bulanan atau pada mini project kali ini selama 3 bulan. Yang ketiga, mengobservasi pola konsumsi penghuni dalam penggunaan listrik. Dan yang terakhir, menganalisis faktor lingkungan atau eksternal seperti efisiensi isolasi dan pencahayaan alami. Nah, lokasi mini project audit energi kami yaitu ada di Jalan Pocong Ngemplak Karangjati, RT 10 RW 38, Sinduadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Dengan jenis hunian rumah tinggal dan pemiliknya Bapak Agus Salim. Luas bangunan kurang lebih seluas 206,06 meter persegi. Penghuninya berjumlah 5 orang dengan sumber energi PLN. Baik, untuk selanjutnya adalah konsumsi energi. Pada pengukuran audit pertama, yaitu mengidentifikasi konsumsi energi pada rumah tinggal 2 lantai dengan melakukan analisis penggunaan perangkat elektronik selama 1 hari. Terlihat pada tabel konsumsi energi bahwa terdapat 8 perangkat elektronik bersifat kapasitas banyak dan durasi pemakaian dalam satuan jam. Misalnya, pada televisi dengan jumlah 1 memiliki daya 75 watt, menyala selama 14 jam, maka menghasilkan daya total sebesar 1050 Wh. Untuk perhitungan daya total dapat mengkali total daya dengan durasi pemakaian. Setelah total daya dihitung, maka dapat diketahui
total harian pada pemakaian perangkat elektronik di lantai 1 selama 1 hari. Kemudian dapat diasumsikan bahwa rata-rata penggunaan perangkat tiap hari sama, sehingga memperoleh nilai KWH selama pengukuran sebesar 140,49 KWH. Selanjutnya itu mencari nilai IKE dapat menggunakan rumus total energi dibagi luas bangunan. Untuk total energi sendiri yaitu 140,49 dibagi luas yaitu 74,25 meter persegi, sehingga menghasilkan nilai IKE sebesar 1,89 kWh per meter per bulan. Untuk kategori ini sendiri termasuk kategori efisien. Next. Pada lantai 2, terdapat beberapa perangkat elektronik yang beroperasi seperti mesin cuci, pompa air, lampu hias, wifi, dan lain sebagainya. Dengan masing-masing daya yang berbeda-beda dan durasi yang berbeda, sehingga menghasilkan total daya harian sebesar 8.815 Wh. Dan untuk daya bulanan yaitu 185,1 kWh, sehingga dapat dicari untuk nilai IKE sebesar 185,1 bagi 75,25 menghasilkan nilai 2,49 kWh per meter persegi per bulan. Untuk kategori ini merupakan sedikit lebih tinggi, tapi masih bisa dikelola. Next. Untuk pencahayaan sendiri, terdapat beberapa tata pencahayaan pada rumah tinggal 2 lantai. Terlihat bahwa tiap ruangan terdapat nilai lux yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan oleh standar, luas, dan lumen. Untuk mencari jumlah titik lampu, dapat menggunakan rumus N sama dengan E kali A dibagi KP kali KD kali F. Untuk E sendiri merupakan nilai acuan intensitas pencahayaan atau standar lux. Untuk A merupakan luas ruangan. KP koefisien penggunaan dengan nilai 0,7. KD merupakan koefisien diferensial dengan nilai 0,8 dan F adalah nilai lumen. Maka dapat dihitung jumlah lampu pada ruang tamu sebagai berikut, yaitu N sama dengan 150 dibagi luasnya 42,91 dibagi oleh 0,7 dikali 0,8 dikali 1.500, sehingga menghasilkan nilai N sama dengan 7,66. Maka dapat dibulatkan menjadi 8, sehingga titik lampu pada ruang tamu berjumlah 8. Kemudian jumlah lampu pada tangga dengan rumus yang sama, yaitu terdapat nilai titik lampu sebesar 2 pada tangga. Berdasarkan hasil perhitungan, ruang tamu dan tangga memerlukan penambahan titik pencahayaan untuk memenuhi standar SNI nomor 03/6197 tahun 2000. Analisis menunjukkan bahwa dengan menambah jumlah titik lampu menjadi 8 buah dengan daya 10 watt pada ruang tamu dan menambah menjadi 2 buah dengan lampu besar 12 watt pada tangga, sehingga nilai intensitas cahaya dapat ditingkatkan dan mencapai nilai di ambang batas minimum yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan tabel dari tata pencahayaan di sebuah gedung. Ada beberapa ruangan. Yang pertama ada ruang tamu, lalu ruang keluarga, kamar mandi, dapur, tangga, dan kamar mandi atas. Standar look sendiri itu ada beberapa seperti standarnya 150 untuk ruang tamu, 100 untuk ruang keluarga, kamar mandi, tangga, dan kamar mandi atas, 250 untuk dapur. Sedangkan look ukur yang sudah kita ukur
Ada beberapa yang belum mencukupi, yaitu sekitar 70 sampai 40 lux. Pencapaian standar pencahayaan di beberapa ruangan bangunan ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, pemilihan warna dinding yang tepat dengan nilai reflektansi yang tinggi berperan penting dalam mendistribusikan cahaya secara merata ke seluruh ruangan. Kedua, kontribusi dari cahaya alami melalui sinar matahari yang masuk melalui ventilasi bangunan seperti jendela memberikan intensitas lux yang memadai sekaligus menciptakan kualitas pencahayaan yang alami. Lalu ada perhitungan eh, indeks konsumsi energi seperti yang sudah dijelaskan oleh Angga sebelumnya, yaitu di mana di lantai satu ada konsumsi energi sebesar 140,49 kWh per bulan, dan dihitung indeks konsumsi energinya didapatkan 1,89 kWh per meter kuadrat per bulan. Sedangkan di lantai 2 sendiri, total konsumsi energinya 185,01 kWh per bulan, dan didapatkan indeks konsumsi energi sebesar 2,49. Sesuai dengan perhitungan sebelumnya, pada bangunan lantai satu yang sudah diaudit, diperoleh nilai IKE sebesar 1,89 kWh per bulan. Menurut data dari tabel di samping, dengan bangunan tanpa penggunaan pendingin udara atau AC, maka dapat diketahui bahwa hasil perhitungan indeks konsumsi di lantai satu termasuk dalam kategori efisien, karena masuk ke dalam nilai 1,67 sampai 2,5. Pada bangunan lantai 2 sendiri juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu didapat 2,49, walaupun eh, konsumsi energinya mepet di angka akhir, tapi masih di dalam kategori efisien. Lalu ada lagi eh, tabel dari hasil kelistrikan, yaitu ada tegangan, arus, daya, dan faktor dayanya. Diambil datanya dari tanggal 8 Maret dan tanggal 20 Maret di 4 waktu yang berbeda, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Untuk cos Pi-nya sendiri dapat diukur dengan daya dibagi tegangan kali arus. Seperti contohnya, 329 dayanya dibagi tegangan 215 dikali arus sebesar 1,61 diperoleh hasil cos Pi 0,95, dan pada tanggal 20 Maret diperoleh cos Pi 0,89, di mana masih di atas standar nasional Indonesia itu 0,85. Terus selanjutnya yaitu suhu dan ventilasi. Eh, pada kamar satu didapat 25,5 derajat Celcius dan kamar 2 26,4 dan kamar 4 26,26 derajat Celcius dan kamar 5 26,5 dan ruang tengah didapat 27,5 derajat. Untuk kamar satu terdapat ventilasi dan tidak ada kipas angin. Kamar 2 tidak terdapat ventilasi namun terdapat kipas angin. Dan kamar 4 terdapat ventilasi dan kipas angin. Kamar 5 tidak ada ventilasi namun terdapat kipas angin. Berdasarkan SNI 036572 2001 tentang cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung. Suhu nyaman untuk wilayah tropis seperti Indonesia berada dalam kisaran 24 sampai 27 derajat Celcius. Selain itu, berdasarkan SNI 036572 2001 menyarankan ventilasi alami minimal 5% dari luas lantai untuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Analisis kondisi peruangan. Kamar 1 memiliki ventilasi dan jendela yang mendukung sirkulasi udara alami, mengurangi ketergantungan pada kipas. Namun saat cuaca panas dan lembab, suhu bisa meningkat tanpa kipas. Kamar 2 tanpa ventilasi alami, ketergantungan pada kipas tinggi menyebabkan kelembapan dan suhu meningkat serta boros energi. Kamar 4 meski memiliki ventilasi dan kipas,
Suhu tetap tinggi akibat paparan matahari. Perlu tambahan shading, tirai atau penghalang untuk mengurangi panas. Kamar 5 mirip kamar 2, suhu lebih tinggi karena kipas rusak, memperburuk sirkulasi udara. Ruang tengah udara lembab dan panas akibat ukuran besar dan tidak ada kipas. Solusinya yaitu eh, diterapkan atau pemasangan ventilasi silang. Untuk faktor lingkungan berlaku penggunaan, kebiasaan pengguna meninggalkan lampu menyala saat tidak digunakan. Dampaknya yaitu konsumsi listrik meningkat secara tidak perlu. Rekomendasi perubahan perilaku, matikan lampu saat tidak digunakan. Yang selanjutnya kebiasaan pengguna menggunakan alat elektronik lama yang boros energi. Dampaknya lebih banyak energi digunakan untuk fungsi yang lama, fungsi yang sama. Rekomendasi dengan peralatan hemat energi. Selanjutnya tidak pastikan terus setelah digunakan. Mencuci pakaian dengan cara rutin. Eh, Luas 42,91 meter persegi dan ruang keluarga 5,38 meter persegi. Kamar persegi 7,38 meter persegi. Analisis tata letak ruang. Lantai 1 area komunal, ruang tamu, ruang keluarga, 2 kamar tidur, dapur, kamar mandi, teras bawah. Ruang tamu di depan terkena bayangan tetangga, mengurangi pencahayaan alami. Dapur memiliki ventilasi terbatas. Lantai 2, 3 kamar tidur, kamar mandi, ruang tengah luas, dan teras atas. Pencahayaan dan ventilasi alami lebih baik karena bebas bayangan bangunan sekitar. Lantai 2 lebih efisien energi. Pencahayaan ventilasi alami. Lantai 1 pencahayaan terbatas, terhalang tetangga. Sirkulasi udara kurang optimal tanpa ventilasi silang. Untuk lantai 2 pencahayaan maksimal, ventilasi silang, bukaan timur, barat, dan teras atas lebih sejuk dan terang tanpa bantuan buatan. Selanjutnya implikasi efisiensi energi. Lantai 1 konsumsi energi tinggi. Pencahayaan buatan, kipas ventilasi untuk kelembapan. Lantai 2 efisiensi optimal. Pencahayaan dan ventilasi alami mengurangi ketergantungan listrik. Ideal untuk aktivitas utama dan prinsip rumah hemat energi. Untuk rekomendasi umum, untuk efisiensi energi yang pertama, mengganti peralatan lama dengan versi hemat energi, misalnya kipas dengan daya rendah. Lalu yang kedua, pasang timer atau otomatisasi untuk kipas dan lampu. Lalu untuk ventilasi, bisa ditambahkan ventilasi silang di kamar yang tidak menggunakan ventilasi. Untuk pencahayaan, bisa mengoptimalkan cahaya alami dengan cat dinding reflektif dan penataan jendela. Lalu untuk edukasi penghuni, sosialisasikan kebiasaan hemat energi seperti memadamkan alat tidak terpakai, penggunaan alat sesuai kebutuhan. Untuk tantangan dalam efisiensi energi ini ada beberapa seperti peralatan listrik yang berdaya tinggi, lampu menyala saat tidak diperlukan, penggunaan peralatan elektronik berlebihan, lalu kurangnya pemanfaatan cahaya alami. Nah, untuk peluang penghematan itu juga ada 3 poin. Yang pertama, menggunakan peralatan dengan sertifikasi hemat energi, mematikan perangkat saat tidak digunakan, lalu mengoptimalkan ventilasi dan pencahayaan alami. Berikut adalah beberapa dokumentasi dan lampiran saat pelaksanaan audit energi.
Sekian dari kelompok kami mengenai presentasi dari hasil audit energi kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.